duduk. Mau duduk di mana yang nyaman? Sini aja. Ya boleh. Ya, selamat siang. Dengan siapa? Dengan Devi. Ya, saya Ranita. Maaf, sebelumnya datang ke sini untuk apa tujuannya? Untuk konseling. Sebelumnya udah pernah ikut konseling? Belum pernah. Belum pernah mengikuti konseling ya? Iya, jadi masnya belum pernah ikut konseling ya? Saya panggilnya mas ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi konseling itu membantu menyelesaikan masalah agar klien mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, fungsi konseling ini meliputi fungsi pemahaman, ada pencegahan, terus ada pengatasan masalah, serta pemeliharaan. Nah, konseling perorangan ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang kegiatannya dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya ada beberapa asas. Nah, untuk asas pertama ini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu merupakan kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal tidak boleh disampaikan oleh siapapun. Jadi informasi atau data apapun yang disampaikan oleh klien itu saya simpan dan tidak disebarluaskan oleh saya. Ya Bu. Nah, selanjutnya ini ada asas kekinian. Asas kekinian yang disampaikan harus up to date, yang sedang dirasakan oleh klien saat ini. Jadi nggak bisa masa lampau. Jadi harus hari ini yang dirasakan yang mau disampaikan. Nah, terus selanjutnya ini ada asas kegiatan. Jadi asas kegiatan di mana di dalam asas ini ada beberapa langkah dan ada beberapa tahap yang kita akan lakukan hari ini. Nah, selanjutnya ini ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan, jadi apapun itu yang disampaikan dilakukan secara jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi masa ini menyampaikan ke saya jangan ada yang ditutup-tutupi, jadi terbuka. Nah, selanjutnya ini ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini jadi klien datang konseling secara sukarela dari diri sendiri dan tidak ada keterpaksaan. Masih datang ke sini karena terpaksa atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri Bu. Ya. Nah, selanjutnya ini ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan seperti cara berkomunikasi yang benar dan baik. Ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengucapkan janji konseling. Saya Ranita dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Iya Bu. Baik, sebelum kita mulai seksi konseling ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu agar konseling ini berjalan dengan lancar. Ya Bu. Kita Amin. Nah, kalau DS mau minum, butuh tisu, silakan diambil ya. Iya Bu. Ya. Nah, waktu yang kita gunakan konseling ini ya sekitar 45 menit sampai 60 menit ya. Perasaan DS sebelum konseling dari skala 1 sampai 10 ada di angka berapa ya perasaan untuk saat ini? Saya memilih angka 8 Bu karena saya akhir-akhir ini sering merasa cemas dan merasa overthinking untuk masa depan saya. Coba DS ceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini. Jadi saya sering merasa cemas tentang masa depan saya dikarenakan saya kuliah mengambil kelas karyawan. Cuman sekarang saya belum bekerja. Awalnya saya mengambil kelas karyawan tuh niatnya supaya bisa berkuliah
dan bisa bekerja seperti teman-teman saya yang lainnya. Cuman nyatanya saya di sini belum mendapat pekerjaan. Jadi saya kalau misalnya ditanya sama teman-teman saya, kadang saya merasa malu sendiri. Apa yang paling membuat Des merasa cemas? Saya takut setelah lulus nanti saya tetap belum mendapat pekerjaan dan takut mengecewakan kedua orang tua. Nah, saya berharap setelah kuliah saya akan sukses dan punya pekerjaan yang baik. Selain itu, saya juga sering membandingkan diri saya kepada teman-teman saya yang sudah bekerja mempunyai penghasilan tetap. Jadi saya sering merasa tertinggal. Bagaimana pengaruhnya terhadap diri Des saat ini? Pengaruhnya cukup besar, Bu. Saya jadi sering overthinking, susah fokus belajar. Kadang saya malas untuk kuliah, untuk kegiatan kampus, dan lebih sering menyendiri. Saya juga jadi merasa minder kepada teman-teman saya dan kurang percaya diri. Jadi DS merasa takut gak? Iya, Bu, benar. Kadang saya juga berpikir mungkin saya kurang mampu atau tidak cukup untuk dibandingkan diri saya kepada mereka. Dari cerita yang DS sampaikan kepada saya melihat kecemasan DS muncul karena adanya pikiran negatif terhadap masa depan. Benar. Iya, Bu, memang itu yang paling saya sering pikirkan setiap hari. Sehingga muncul rasa minder, overthinking, dan menurunnya motivasi belajar. Ya. Iya, Bu, saya juga ingin bisa lebih tenang dan tidak terlalu takut memikirkan masa depan saya. Untuk perubahan dan menjadi lebih baik tetap ada karena DS masih memiliki semangat untuk berkembang dan mau mencari solusi. Nah, dengan perlahan mengubah pola pikir dan mulai melakukan langkah-langkah kecil, rasa cemas ini bisa dikurangi. Iya, Bu, saya juga ingin merasa lebih rileks, lebih tenang. Untuk memikirkan masa depannya. Ibu. Tahap pembelajaran ini saya akan membantu DS memahami pikiran yang membuat cemas dan mencari solusi bersamanya. Iya, Bu. Saya memahami perasaan DS, perasaan cemas terhadap masa depan itu wajar, apalagi ketika melihat teman-teman sudah dulu lebih bekerja ya DS. Iya, Bu, kadang saya juga merasa sedih sendiri kalau melihat teman-teman yang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Saya jadi merasa tertinggal dan malu sama diri sendiri. DS sudah berusaha sampai sejauh ini dan itu merupakan hal yang baik. Tidak semua orang memiliki proses hidup yang sama ya. Iya, Bu, memang setelah dipikir-pikir saya terlalu fokus membandingkan diri sendiri kepada orang lain sampai lupa melihat usaha saya sendiri. Saya sering berpikir kalau saya akan gagal, susah mendapat pekerjaan, dan masa depan saya tidak bagus karena sampai sekarang saya belum bekerja. Apakah benar belum bekerja sekarang berarti DS pasti gagal? Kalau dipikir lagi sebenarnya belum tentu juga, Bu. Ada juga orang yang baru mendapat pekerjaan setelah lulus atau setelah mencoba berkali-kali. Bisa jadi hanya ketakutan DS saja. Iya, benar, Bu. Selama ini saya terlalu takut dengan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Mungkin saya bisa mulai berpikir kalau saya memang belum bekerja sekarang, tapi saya masih punya kesempatan untuk berkembang, belajar, dan mencari pengalaman. Bagus sekali DS. Bagaimana mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan teman-teman? Ya, Bu, saya sadar setiap orang punya porsinya hidup yang berbeda-beda. Saya terlalu fokus melihat keberhasilan orang lain sampai lupa dengan proses diri saya sendiri. Langkah apa yang ingin DS lakukan setelah ini? Langkah saya sekarang ingin memperbaiki CV saya, ikut pelatihan online, dan lebih kreatif untuk mencari lowongan pekerjaan atau magang, dan mencoba lebih percaya diri lagi
dan berusaha fokus kuliah belajar dengan baik. Itu langkah yang sangat baik ya DS. Jadi apakah benar kalau belum bekerja sekarang berarti DS tidak akan berhasil? Menurut DS gimana? Tidak Bu, saya sekarang kalau pikiran itu terlalu berlebihan dan justru membuat saya semakin takut sendiri. Lalu bagaimana cara berpikir yang lebih tepat menurut DS? Saya harus lebih percaya pada proses diri sendiri dan fokus memperbaiki kemampuan saya daripada terus membandingkan diri saya kepada orang lain. Selain konseling hari ini, saya juga ingin memberikan media edukasi untuk membantu DS memahami tentang kecemasan. Media seperti apa itu Bu? Nanti DS bisa menonton video yang saya berikan mengenai tema kecemasan. Video itu menjelaskan bahwa kecemasan adalah hal yang wajar karena manusia sering memikirkan masa depan, tetapi kecemasan tetap bisa dikelola dengan baik. Baik Bu, saya akan menontonnya. Nah selanjutnya ini kita melakukan nonton video dulu ya yang berjudul Marisa Kecemasan. Jadi video ini menjelaskan bahwa kecemasan adalah hal yang wajar karena manusia sering memikirkan masa depan, tetapi kecemasan tetap bisa dikelola dengan baik ya. Kita nonton video dulu ya DS. Nanti kalau misalnya ada mau minum, butuh ini, butuh makan, silakan diambil ya. Ya Bu. Ya. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu dan upaya kita itu manusia berubah. Yang harus setiap hari khawatir dan bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka sendiri sama manusia bisa banyak. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya Sambil minum. kecemasan adalah perasaan Ngomong. atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis tanda-tanda gangguan kecemasan di antaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran serta rasa tidak nyaman pada tubuh, bergambar, kaget pada getar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian dan dalam hidup tidak pasti pandemi, jika kesehatan, konflik konflik dengan lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda pada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong melakukan sesuatu yang lebih awal. Atau Anda khawatir tugas gak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan liburan yang dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi kecemasan jadi keraguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan dirimu. Seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, sehingga ketika ia dewasa, ia selalu bingung. Tak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya memudahkan kita membandingkan
semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa ikut, bukan berarti orang lain melihat Anda ikut atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai itu. Setiap kali Anda mengalami pemikiran negatif berlebihan, menuju kecemasan hebat, ulangi dan latih terus tinggal kasih kunci ini. Kedua, rutin olah tubuh dan nafas. Hari jangan pandang hadir di sini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sebelumnya berada di saat itu, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita ingin menang. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup. Itulah videonya, bagaimana DS mengenai video. Dari video yang saya tadi tonton, mungkin saya akan menerapkan di kehidupan saya sehari-hari saya nanti. Baik, semoga video itu bermanfaat ya DS. Ya Bu. Untuk latihan mandiri, saya ingin DS mencoba mencatat pikiran negatif yang muncul setiap hari, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Baik Bu, saya juga ingin memulai membuat jadwal kegiatan saya supaya lebih produktif dan tidak terlalu banyak overthinking. Itu ide yang sangat baik ya DS. Setelah sesi hari ini, apa yang DS pelajari? Saya belajar kalau kecemasan itu sebenarnya wajar, tapi saya tidak boleh harus berpikir negatif. Saya juga sadar kalau setiap orang punya proses yang berbeda-beda dan saya harus lebih fokus memperbaiki diri sendiri. Bagaimana rencana DS setelah ini? Saya ingin memulai pelan-pelan, ingin memperbaiki diri sendiri, mencari pengalaman, mengikuti pelatihan yang lebih efektif, mencari pekerjaan, dan mencoba lebih percaya diri menghadapi masa depan. Bagaimana perasaan DS setelah melakukan konseling hari ini? Saya merasa lebih lega karena ternyata selama ini saya terlalu banyak berpikir negatif. Sekarang saya jadi lebih sadar kalau saya masih punya kesempatan dan harus mulai bergerak pelan-pelan. Terima kasih DS sudah terbuka dan mau mengikuti konseling hari ini ya. Iya Bu, terima kasih juga sudah mendengarkan dan membantu saya. Kalau sekarang dari skala 1 sampai 10, kecemasan DS ada di angka berapa ya? Sekarang mungkin di angka 4 Bu, karena saya masih cemas tapi sudah lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, setelah konseling ini, DS diharapkan tetap melatih diri dengan menuliskan pikiran-pikiran negatif yang muncul setiap hari. Kemudian mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif dan realistis. DS juga disarankan untuk terus berusaha fokus pada kuliah dan proses belajar serta tidak terlalu terbebani oleh pikiran negatif tentang masa depan ya DS ya. Iya Bu, saya akan lebih berusaha menjalankan semua yang sudah disarankan. Saya akan lebih fokus kuliah dan belajar sambil tetap memperbaiki diri dan tidak terlalu larut dalam kesedihan dan kecemasan. Baik, sebelum diakhiri, mari kita berdoa semoga semua berjalan lancar dan DS diberikan kemudahan ya. Baik, berdoa dimulai. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Saya izin pulang ya Ibu. ya,
hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.